Barry ngomong alienated. Yes. Alienated artinya adalah diasingkan, dihakimi, bukannya justru dirangkul gitu. Nah itu malah membuat kita sebagai orang yang mencari sosok tersebut malah jadi mental. Jadi kalau kita nunggu orang cantik dulu masuk ke salon kecantikan, apa gunanya salon kecantikan? Ya sama juga dengan gereja. Kalau gereja juga sampai hari ini masih berpikir bahwa yang datang ke sini suci dulu. Apa yang terjadi ketika kau cari gereja, ke kakak rohani gitu? Apa yang terjadi? Penolakan apa yang lu rasain gitu? Ya gue juga sebagai gembala sidang ya dengan episode ini aku juga nggak pengen mengulangi kesalahan yang sama gitu untuk generasi yang sekarang. Ya itu dia, coba ke gereja, cuman ya sebetulnya nggak semua orang di gereja. Mungkin bagian orang-orang yang cuman menjalankan kehidupan institusi dari si gereja itu, tapi bukan punya kasih atau esensi dari makna gereja itu sendiri gitu kan. Gue berharap mau cari pertolongan, cuman mungkin gue dianggapnya ya karena gue emang namanya sosok yang lagi rusak ya, butuh ke bengkel, butuh dibenerin. Cuman ya gue ngelakuin kesalahan sedikit udah langsung cap, udah langsung logo, udah langsung dianggap lu tuh nggak elegan banget sih, gitu. Dan ada penghakiman di situ, gitu. Jadi membantu, tetapi dengan judging. Ya gimana? yang ada ya kita ngerasa semakin alienated kan. Dan itu terus berlangsung sampai dengan doa mamamu itu tahun berapa? Berarti di usia berapa? Gak lama. 2016, 17. Oke. Mama doa terus kan. Tapi kan berarti kan kalau kita urut tadi kan dari 2016 kan ke 95. Itu perjalanan. Iya dong kan gitu. Gue nanya itu ke 95, bahkan sebelum 95 pun kau sudah coba-coba. Dan pada zaman itu yang tersedia adalah dunia ini, gemerlap dunia ini, nggak kebayang sih apa rusaknya mentalmu kayak apa gitu loh. Dan mencoba minta tolong malah dihakimi lagi. Nggak kebayang sih. Tapi di satu sisi juga betapa powerfulnya doa ibu ya. Ya, dan betapa kerennya Tuhan kita sih. Sampai Exactly. Yang betapa kerennya Tuhan kita, yang bahkan yang perjalanan gila sih. padang gurunnya atau lembah kekelamannya dari 15, 16, 17 tahun sampai 2000 berapa belas tadi? Kira-kira 2006. Ya 2016. Ya, segitu panjangnya tapi Tuhan ternyata masih nungguin. Masih nungguin seorang Barry untuk come home. Iya kan? Dan akhirnya doa terakhir dari nyokap gue itu yang akhirnya bener-bener nyadarin gue, oh ternyata kasih Yesus tuh sejatinya adalah seperti ini setelah berpuluh-puluh tahun gue lewatin hidup gue. Ya itu dia, karena gue mungkin selama ini ya karena kecewa jadi cuman ngeliat bangunannya aja, cuman ngeliat institusinya aja kan. Tapi gue nggak ada pengalaman pribadi ngerasain esensinya tuh. Dan apa tuh? Nah kalau tapi dengan perjalanan waktu yang begitu panjang gitu ya, sehancur apa gitu dan sebobrok apa mental lo waktu itu? Bagaimana kau ngelihat orang gitu? Bagaimana kau ngelihat crowd gitu? Apa gimana kau ngelihat keluarga? Seberapa pahit? Seberapa pahitnya gitu? Awalnya pahit sih, pahit, kecewa kan, rasa down. Lama-lama jadi nggak peduli, gitu. Udah bodo amat. Unconscious. Bodo amat, terus ya pokoknya intinya kalau misalnya memang ada orang yang mau sharing kebaikan di gue ya langsung kelihatan di gue dari kebesaran hatinya dia sih, dari seberapa jauh dia ikhlas tulusnya sama gue. Itu.
Sampai gitu. Sampai kalau orang yang ikhlas dan terusnya orang yang salah pun lu terima. Iya. 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 Karena menurut lu itu adalah yang berbeda dari apa yang lu alami selama itu gitu ya. Iya, karena I need someone there gitu. To be there to assist me gitu loh. Iya. To listen what I say no matter what I've been through. Iya. Itu sih. Jadi akhirnya ya siapa aja gitu yang bisa memberikan assessment, memberikan pertolongan, memberikan kehadiran, walaupun orang yang salah akhirnya Tetap diterima aja. kita terima, kita anggap benar, kita anggap ini jalan keluar yang walaupun bukan jalan keluar. Iya. Iya. Yang penting ada jalan walaupun bukan jalan keluar, yang penting ada jalan gitu kan. Penting ada Tetap jalan. diambil aja gitu. Enggak, tapi Yang penting gue bisa keluar dari tempat ini. I'm tired, capek. Gitu. Kalau misalnya emang udah nggak ada jalan lagi, udah mati aja udah. Udah sampai titik situ sih. tapi nggak mati-mati. Iya. Tapi sorry, pernah nggak karena depresi itu, kekosongan itu, mental health yang terganggu itu pernah kepikiran sampai kayak suicidal thought kah, atau separah itu kah, atau Iya, udah sampai. Okay. Udah sampai sering berpikir apakah alternatif terbaik harus ngambil putusan seperti itu gitu kan. Gitu kan. Apalagi kan di state of mind kayak gitu kan. Apalagi di taman narkoba ya. Iya. Jadi mikirannya jadi Iya, akal sehat kita, logika Betul. kita kan mati kan. Kita Iya. berpikir dengan apa ya, dengan apa yang sensitivitas depresi kita sensitivitasnya. rasain kan Iya, gitu betul. kan. Ya, ngaco, Rusak, ngawur kalau orang Surabaya ngawur. Oke. nyeret lah udah. Tapi tetap balik lagi enaknya untuk generasi zaman sekarang yaitu kalau misalnya merasa sesuatu kayak ada mental health-nya terganggu, zaman sekarang udah you can always go to psychologist zaman sekarang. And it's ke psikolog bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu gila, tapi justru itu artinya kamu berhikmat, bahwa kamu berani untuk minta tolong kepada orang yang memang bisa menolong kamu. Iya. Iya. Dan Aku- ini juga sih sebetulnya kalau misalnya orang bener niat ikhlas nolong kita emang pakai hati gitu kan, nggak akan ngejat kita sih. Jadi Betul. mau sebrengsek apapun yang kita iniin, dia akan berusaha untuk menerima itu. Bukannya kita mau dimanja apa ini nggak ya? Betul. Iya. Cuman ya itu sih yang kita perluin, sosok itu. Dan kalau misalnya sosok itu ada terus, gue yakin gue bisa Kita bisa seperti itu sih, dapet jalan keluarnya gitu. Betul. Ya, dan ternyata dari semuanya itu, dari semua perjalanan itu cuma ada satu sosok Iya. yang ternyata selalu ada di situ. Jesus Christ himself, dan representasinya dia adalah nyokap gue Iya. Iya. gitu. Cuman Perjalanan panjang tapi ya. cuman mereka. Dan padahal kalau kita ngelihat representasi Tuhan itu adalah ibu kita, padahal ibu kita juga sekian belas tahun juga ada di sekitar kita yang selama ini tertutup aja gitu. Yeah, and she's the love of Christ. Iya. That I never realized. Iya. Tapi ya itu, mungkin itu pelajaran kehidupan kita yang untuk benar-benar kita dapat kesadaran sendiri dari dalam ya. Makanya selama itu baru bisa ngerti. Mungkin itu sih. Betul sih. Mungkin gini, kalau kita nggak pernah ada di titik nol, ini kan podcastnya namanya mulai dari nol. Ya. Kalau kita nggak pernah ada di titik nol, kita nggak bisa menghargai waktu kita di 100. Ya. Gitu. Justru makanya kalau kita lagi, yang nonton ini nih, mungkin kalau kita lagi di titik nol, jangan bersungut-sungut tapi bersyukur. Ya. Karena nanti pada saat kita dibawa Tuhan ke angka 100, kita bisa benar-benar menghargai posisi tersebut. Coba kalau kita nggak berada di nol, pas kita di 100 ya udah rasanya happy, tapi ya mungkin ya udah biasa aja. Cuman karena kita pernah di titik terendah itu, pas kita udah di atas, kita benar-benar menghargai posisi tersebut. Iya, iya. Dan itu salah satu kesalahan yang gue lakuin adalah kurang bersyukur. Iya. Ya. Tapi sekarang dengan keadaan yang sekarang, dengan pekerjaan sekarang, dengan pencapaian Senloko sekarang, kebayang sih lu ngucap syukurnya kayak Iya. gimana? Yang pasti sekarang I am happy. Ya. I feel true love in my life. Itu aja sih. Sesimpel itu. Dan waktu, sorry aku sebut istrimu Nesa. Ya. Ya puji Tuhan Nesa
ketika ketemu kamu aktivis gereja, ya aktivis gereja, di gereja aktif gitu ya. Untungnya menurut gue sih lu nggak reject gitu loh, atas kekecewaan lu atas gereja gitu loh. Ya. Apa karena bucin atau? menarik, benar-benar juga ya. Biasa kalau orang udah pernah kepahitan justru udah kayak ada antipati gitu ya sama orang gereja ya. Ya mungkin karena ini, mungkin karena Tuhan kirim seseorang Ya. yang bagian dari circle itu, Ya. bagian dari apa namanya, jemaat mula-mulanya itu, dalam sosok everyday people, istri gue pancarin, gitu. Dan ya dia bisa relate apa yang udah pernah gue lewatin, dan apa ya, bisa jadi sosok yang pertimbangannya bukan based on judging of my past gitu. Poinnya di situ sebetulnya. Iya. Bucinnya belakangan. Ya, ya itu dia sosok akan Iya jelas. berarti. Iya. Nggak mungkin bucin duluan, tapi dihakimi terus. Betul. Ya, nggak mungkin bucin lah kalau dihakimi ya kan. Nggak mungkin bucinnya kalau dihakimi. Lu gila aja lah. Cari yang lain. Bener banget. Nah seberapa penerimaan Nessa seperti apa ketika itu? Ya dia mengasihi gue apa adanya sih. Sama seperti. Nah walaupun kalau gue jadi Nessa gue nggak mau gitu loh. Ya itu dia. Untung pastor bukan Nessa ya. Ya itu dia mungkin bisa dibilang gue beruntung ya. Iya. masih dibisikin sama Tuhan kali ya. Udah coba aja, tes dulu, test drive. Gitu. Ya ternyata ya dia bisa menyambut juga, bisa ngelihat apa ya, usaha gue sih untuk jadi lebih baik lagi sih gitu. Walaupun gue masih jauh dari kata sempurna ya. Setelah sekian tahun nikah sama Nessa, seperti apa kau ngelihat Nessa hari ini? Seperti pasangan, seperti sahabat yang menjadi pasangan terbaik di hidup gue saat ini. Oke, karena kembali di episode yang lalu kita membahas bahwa album keempat daripada Saint Loco yang mendapatkan Emmy Awards itu adalah berjudul Home. Ya, home kan bukan persoalan rumah, tapi isinya juga sama siapa. Betul. Bukan furniture-nya gitu kan, bukan fitting and fixtures-nya. Betul. Bukan sarana dan prasarananya, tapi kan orang yang di dalamnya gitu kan, itu jauh lebih penting kalau menurut Iya. Bener juga sih, emang kita kan nyari teman hidup ya. Bukan cuma sekedar pasangan hidup. Betul. And ya gue menemukan sosok teman sih di istri gue. Beda usia berapa? Beda cuma 4 tahun. Oh cuma 4 tahun. Oke. Ya puji Tuhan, senang banget akhirnya kita bisa explore kehidupan Barry. Ya walaupun kalau kita ngelihat ada dua perbedaan, sama-sama pernah ngalami mental health yang luar biasa, mental breakdown, bukan mental health, tetapi Manuel tertangani karena dengan zaman yang berbeda, dengan fasilitas yang ada. Barry tidak tertangani karena tidak tahu kemana, fasilitas juga tidak Tapi ada. akhirnya terselamatkan. Tapi ujungnya Masih hanya beruntung. Yesus yang mahir, Yes. merestorasi mahir, memulihkan mahir, mereproduksi, mereimagine kehidupan. Keren banget. Keren. Mulai dari nol. God bless you. God bless you.